Tuh kan, malah dibilang sesat gua, nggak pakai perjanjian lama. Ya ampun, tuh Kristen kalau diskusi juga apa cacat logika tuh kayak gitu. Oke, yang ini aja nih lihat ya. Allah, nama suatu zat yang maha ada yang menjadikan segalanya ada. Kamus Al-Munjid, Hilul Qol, Walam. Halaman 16, ada dua Romo Katolik. Ya, Romo Louis Al-Yashui dan Romo Bernard Al-Yashui. Ya. Nah, ini walaupun Romo karena dia menulis kamus ya, berarti ini adalah kaum akademisi. Wajar nih kalau di Katolik ya, Ordo Jesuit itu memang banyak akademisi, termasuk dua Romo ini. Ini Jesuit ordonya. Terus? Nah, ini juga ada kamus Alkitab Al-Muqaddas ya. Halaman Nah, 124 Dr. itu. George Pos ini juga kebetulan adalah Kristen juga nih. Iya, Kebetulan benar. banget ya. Nah, jadi Allah sekali lagi nama Sang Pencipta bla 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 bla. Ini nama orang Kristen ya. Begitu gua kasih tahu kayak gini, wah ngomongnya Kristen Arab, Kristen Arab. Bagi Kristen Arab ini tidak berlaku. Nah, itu udah cacat logika. Ya. Gitu. Jadi kalau ada Kristen yang pura-pura nggak tahu ini atau mencoba membantah ini, dia udah cacat logika. Ignorance itu namanya. Jabatan sama kayak presiden, sama kayak menteri, itu jabatan. Betul. Ya. Tuhan jabatan. Kayak lagi Allah nama. Nah, LAI nggak ngikutin ini gitu loh, ya. Perhatikan. Ya, Ketinggian. Kristen-Kristen yang menyembah Allah. Jangan bilang Allah itu apa jabatan. Enggak, itu nama nih. Perhatikan, kalian mau lari ke Inggris juga ini nama. Tuh, ya. Allah. The name of God among Muslims. Yes, Bahasa sir. Indonesianya apa? Nama Tuhan umat Muslim. Yes, sir. Ya, antara Allah dan God ini dua kata yang berbeda. Jangan terjemahin Allah di dalam bahasa Indonesia menjadi God. Salah. Allah ya Allah. Aneh gitu ya Kristen Indonesia. Ngikutin Kristen Arab. Dipikirnya semua Kristen di seluruh dunia itu menyembah Allah seperti mereka. Udah hilang. Itu udah kita apresiasi lah. Karena mereka Diganti juga apa? Diganti apa? Ilah. Diganti ilah. Udah ilah ya. Di Nah, kejadian Makanya gue nunggu si Kiamat Trans tuh biar gue tabok pakai Biblos TB2 600 ribuan ini. Pak gitu. Nah, itu ya. Wah, itu bisa dituntut loh LAI. Karena itu pencemaran nama baik. Ya, bukan nama baiknya Kiai Haji ini, Profesor Doktor Muslim ini, enggak. Itu nama Tuhan kalian. Karena Allah huruf kecil kayak gini itu disamakan dengan berhala. Ini sejarah gereja. Ini bukan hasil konsili ya. Ini ada tulisan sejarawan gereja. Bukan hasil konsili. Gitu. Kalau hasil konsili ya, misalnya ada mayoritas, ada minoritas. Sehingga yang dibenarkan adalah suara mayoritas, itu udah cacat logika. Kenapa? Logika fallacy. Ada berbagai kategori namanya cacat logika. Salah satunya adalah argumentum ad populum. Jadi kalau menyatakan kebenaran itu ada di pihak mayoritas, itu sudah cacat logika. Karena kebenaran, walaupun itu tidak diakui oleh semua yang hadir di rapat, tetap kebenaran. Kesalahan, walaupun itu diakui kebenaran oleh semua yang hadir, tetap kesalahan. Gitu. Jadi, ya, sekali lagi kami hormati hasil konsili apapun. Ya. Tapi itu tidak membuat ya kami ini berubah ajarannya. Nyembah Yesus. Ya, enggak itu beda Sip. lagi lah. Kamu jangan. Oh, sorry salah. Gitu ya. Lanjut. Ini kita bicara bedanya Jadi konsili begini, sama data sejarah. Ini data Aldo. sejarah. Gitu. Jangan dibikin ini ini Eusebius ya mencatat seperti ini bisa dianulir. Kenapa? Karena Nestorius itu sesat. Nggak ada hubungannya. Ini nggak ada hubungan. Memang Aldo merasa dirinya Nestorius. Ya, saya nih jemaat Assyria.
ya, yang bilang itu Nestorian itu adalah orang-orang yang di wilayah Roma itu yang ngejar-ngejar penganutnya Nestorius. Kami nggak ada hubungannya sama Nestorius, nggak ada hubungannya sama konsili yang tadi gitu. Saya mau nanya sebelum saya turun, Bang Aldo. Ajaran Nestorisme itu yang Bang Aldo sebut itu sebagai ejekan. Apakah itu mempunyai doktrin yang mengajarkan bahwa Yesus itu eksis sebagai dua pribadi? Silakan dijawab. Tidak, ya. Kenapa? Tidak. Saya bilang. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya bisa panjang ya untuk menjelaskannya. Cuma saya bilang tidak aja karena gini ya. Yang namanya Sang Firman atau Allah itu ya. Nah, Sang Firman, Allah terus Roh Kudus di dalam bahasa Aramaik ini persopa. Persopa ini kalau diterjemahkan pribadi. Nah, ketuhanan keilahian ini tidak memiliki pribadi, tidak memiliki. Kok larinya ke teologis persopa. sih? Kok teologis? Ini Bang Aldo, satu lagi Bang Aldo. Apakah di dalam doktrin ajaran Bang Aldo itu mengedepankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Iya, Wah. jawabannya iya. Oke. Nah, kita nggak lari ke situ ya, Bapak. Ya jangan teologis dong. Ini kita lihat ini sejarah, fakta sejarah. Jangan lari ke teologi ya gitu. Teologi apapun saya hormati gitu ya. Dan saya juga minta dihormati nih ajaran Aramaik Asiria itu seperti apa. Nah, yang saya share ini data sejarah ya. Yang nulis ini Eusebius, bukan bapak gereja dari Asiria. Jadi kalau mau menyatakan ya tulisannya Petrus itu adalah dalam Yunani, silakan bantah ini gitu. Silakan bantah. Mungkin bantahannya adalah pada saat Eusebius menulis buku ketiga dia sedang mabok. Nah, kalau ada tulisan sejarawan gereja yang mencatat hal itu, maka ini bisa gugur, ya. Begitu juga buku-buku yang lain yang mencatat tentang ya aslinya kitab PB itu di dalam Yunani. Ini belum saya bahas tentang split words yang ditulis di sini. Gitu, ini kita bisa bahas ya sampai pagi. Oke, jadi Cuma, kesimpulannya adalah, ini aja. Romo, kesimpulannya tadi menurut Anda nih, Yesua Mesia mengajar itu pakai bahasa Aramaik. Terus yang ada sekarang yang berbahasa Yunani adalah terjemahan. Itu kesimpulannya betul? Betul. Ya. Saya tambahin lagi. Ya. Ya. Yesua tidak menyebut-nyebut Tuhan Allah. Ya, Allah. Itu tidak demikian. Ya, ini catatan sejarahnya. Ya, yang ditulis adalah Allah. Nah, kalau ada kelompok komunitas yang menyatakan Allah ini Hubal, Allah ini Zeus, Allah ini Allah, Allah ini adalah YHWH, itu terserah. Karena itu sudah masuk ke dalam ranah teologia, tanah tafsiran. Terserah. Tapi saya bicara teks di sini. Ya. Di teksnya itu tidak ada. Jadi kita hormati nih teksnya dulu. Gitu. Ini banyak orang Kristen kalau saya baca kayak begini, saya kasih tahu, itu malah menyerang hal-hal yang lain gitu. Menyerang aliran saya, menyerang pribadi saya, jadinya cacat logika, itu namanya stroman. Ya. Stroman tahu ya? Iya. Jadi namanya cacat logika itu banyak. Romo coba ambil sampel dulu 1 Yohanes 1 nomor pasal 1 itu Aramaiknya seperti apa sih? Ini dia. Iya. Ini dari kanan sampai kiri. Iya. Jadi ada kata-kata penting seperti the milta atau milta Allaha. Ya, milta ini ya. Firman ini kalau dicari artinya apa? Itu jangan cari ke kitab Yunani. Karena ini bahasa Aramaik. Sehingga kita harus telusuri bahasa Aramaiknya apa ini. Artinya ke dalam bahasa Inggris milta ini. Kita cek di sini. Ya. Cek Matius, Markus, Lukas. Bentar ya. Nah ini dia. Yohanes. Oke, Yohanes 1. Kita cek di sini. Lot. Persis. Banyak orang Kristen sendiri yang belum pernah baca ini, jadi saya coba bacakan aja ya. Ini analisa. Nah, saudara-saudara bisa baca di sini. Ya, ini dia. Milta. Kecilan ya. Bisa gedein dikit nggak? Nah,
Ya, Ya. saya gedein ya. Ya. Oke. Ya. Nah, saya gedein ya. Oke, Ya. besar ya. Oke ya, Milta. Ini tulisannya Milta. Ini artinya nih, word, case, cause, matter. Jadi nggak boleh lari dari sini. Jangan Aramaik, menerjemahkan Aramaik hampir sama dengan bahasa tulisan Arab ya. Dibaca dari kanan ke kanan kiri, ya. kiri. Kanan ke kiri. Iya. Ya. Oke. Iya, iya. Oke. Jadi artinya ini, word, case, cause, matter. Jadi kalau diterjemahkan jadi kata, sabda, perkataan, firman itu boleh karena ada word di sini. Case juga bisa, cause juga bisa, matter juga bisa. Sebab juga bisa nih, sebab di sini. Jadi ini kata ini nggak cuma punya satu makna. Gitu. Nah, banyak kata-kata di dalam Aramaik maknanya tuh ada beragam seperti ini kan. Nah, pada saat diterjemahkan ke Yunani, ada yang milih kata makna yang pertama, ada yang milih makna kedua. Inilah yang menyebabkan Logos. PB Yunani itu ya satu kalimat, satu ayat bisa beda. Beda kata. Bukannya Romo Milta itu kalau ke Yunani menjadi logos, bukan? Betul. Ini Pas logos. nggak itu? Orang. Dari Milta ke logos itu pas nggak itu? Nah, gua nggak ngerti itu logos artinya apa. Lu tanya sama Kristen sana gitu ya. Pegangan gua yang ini. Iya, iya, Gitu. iya. Kalau mereka nggak sesuai yang ini, ya terserah mereka gitu. Kayak Itu lu Durkana ya? Itu Durkana ya? Ya, misalnya kalian gini ya, baca Quran Arab, terus ada teman Muslim pakai bahasa Inggris doang karena nggak ngerti Arab. Nah, saya yang orang awam bisa milih dong, mau belajar sama yang Inggris ini sama atau yang Arab ini gitu. Kalau yang orang Arab ini bisa bahasa Indonesia, lebih baik saya belajar sama yang Arab ini, betul kan? Betul. Itu loh. Nah, kalau Milta bahasa Indonesianya apa paling pas? Milta. Milta itu ya sabda. Sabda paling pas ya. Pada mulanya adalah sabda. Ah, itu baru pas, bagus, keren. Ya. Ini Bukan yang firman, salah yang bukan firman ya, banyak bukan? adalah Milta bukan firman ya, ya? sabda, firman gitu. Nah, ini yang paling banyak salah itu yang alaha ini gitu loh. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya ada yang alaha nih, aloha gini. Ini pas nih sebenarnya ya. Cuman Kalau di dalam bahasa Inggris paragraf bisa nggak? Pada mulanya adalah paragraf. Enggak lah. nggak bisa lah. Nggak boleh ya? Oke, oke. Ya, jangan pindah dulu Romo. Coba kalau Yohanes 1 pasal 1 itu kalau diterjemahkan dari Aramaik ke Indonesia bunyinya seperti apa ya? Yang benarnya menurut Anda? Oke. Ya, nih Ya. gua terjemahin ya. Ya. Pada mulanya adalah Sang Sabda bersama dengan Dia. Ya. Sang Sabda bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan sendiri adalah Sang Sabda. Tuh, Tidak ada Nah, kata Allah itu ya. Tuhan itu Itu adalah namanya- sang sabda. Enggak apa-apa. Yang penting enggak ada kata Allahnya, udah amat kita. Nah, gitu loh. Tuhan Itu sendiri kan adalah arti sang ya. sabda. Itu gimana maksudnya tuh? Tuhan sendiri adalah sang sabda. Nah, kita nggak bisa menjelaskan ini tanpa kita baca yang lainnya gitu loh. Ah, sip. Nah, ada Gitu bantuan. loh ya. Makanya dan kalau udah menjelaskan ini itu larinya ke nanti ke ini ke tafsiran. Nah, kalau Ya nggak apa-apa. Gua nggak akan ngebantah. Tafsiran lu apa? Tuhan sendiri adalah sang sabda. Itu gimana? Ya Tuhan sendiri sang sabda. Sang sabda itu adalah Tuhan gitu. Makanya kalau dibilang gini nih, Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, itu adalah penyembahan berhala. Karena firman Tuhan atau sabda Tuhan di sini adalah Tuhan kan? Hmm? Ya kan? Hmm? Betul nggak? Iya. Ini menurut ajaran aslinya nih ya. Yang namanya sabda Tuhan atau firman Tuhan adalah Tuhan. Karena dia bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan itu adalah sang firman. Ya, sang firman itu adalah Tuhan. Ya. Nah, kalau ada yang bilang kitab suci adalah firman Tuhan, berarti dia Tuhannya adalah si kitab suci itu. Penyembah kertas jatuhnya ya. Iya, betul. Tapi kenapa Oh. mereka nggak sadar itu sebagai penyembahan berhala? Karena diajarin sejak kecil. Oh. Ini udah jelas di sini. Terus ada yang bilang
Alkitab adalah firman Allah. Nah, itu ngawur lagi. Firman Allah itu sebenarnya adalah Quran, ya. Bisa lari kayak begitu jauh gitu dari sini nih. Hmm. Jadi ketika Sang Sabda bersama-sama dengan Tuhan, maksudnya gimana itu? Ya, dia adalah Tuhan gitu. Oh, maksudnya adalah ya, bersama-sama itu adalah gitu ya maksudnya ya. Jadi Oke. ini dijelasin lagi nanti pada saat Yeshua bilang Allah ada ruka gitu. Nah, itu ada banyak penjelasan. Itu malah lari ke teologi ya nanti. Ya, makanya nggak apa-apa. Gue pengen tahu Assyria tuh gimana menjelaskan itu. Apakah sama dengan Katolik dan Ortodok atau ada perbedaan yang menarik? Sebenarnya sama Katolik dan Ortodok yang aslinya itu mirip ya. Kalau di dalam konteks ini ya. Di dalam konteks ini itu mirip ya. Tapi kalau udah lari ke Arab sama lari ke Indonesia, waduh jauh banget. Romo, kalau Mereka Assyria, akan ngotot. Romo, Mereka akan ngotot ini adalah Allah. Ini adalah kalau Allah. kalau Assyria itu sebenarnya konsep ketuhanannya itu identik kepada Trinitas apa kemana ya? Nah, ini nih pernah lihat ini enggak? Apa Bentar tuh? ya. Ya. Gotin Aramaic simbol. Nah, pernah Kalau- lihat ini enggak? Apa tuh? Nah, ini Wow, ini mah nih ya. Kalau di Kristen yang di wilayah Roma ya, itu ada Trinitas kan. Saudara-saudara kan pasti tahu ya, itu gambarnya segitiga, tengahnya itu Tuhan gitu kan. iya ya. Mhm. Ya kan ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, itu di wilayah Roma. Mereka menyederhanakan Tuhan tuh seperti itu ya, terserah mereka. Oke, kita hormati. Tapi Perisai. kalau ya itu. Nah, kalau di wilayah kami ya di jemaat yang Assyria yang tadinya itu orang Yahudi, nih gini nih ya. Yang namanya keilahian. Nah, ini Yod ya, Yud He. Ya, ini Yud, ini He. Jadi Yah. Ya, Yah itu adalah nama suci, haleluya gitu. Nah, ini ada 3 titik di atas. Ya, ini Nah. adalah pneume atau aspek, bukan pribadi. Ya, bukan pribadi di sini. Bapa, Putra, Roh. Nah, ini kalau saya jelasin rohnya ini juga bunda ya, bukan roh-roh kayak pengajaran dari Romawi. Nah, ini turun di sini 1. Ini maksudnya adalah yang tadi itu, Sang Firman yang menjadi manusia. Ini turun 1. Oh, jadi Yesua Mesia yang dibawa itu ya? Ya, gitu. Tunggu, Jadi sebentar. cukup Jangan ya. melanjut dulu. Siapa itu Bunda? Bunda Maria lah. Nah, itu dia. Ya. Kalau kita mempelajari ini ya, apa namanya? Yahudi, itu Yahudi yang mistik ya, Kabalah. Itu ada istilahnya itu adalah Shekinah. Nah, ini saya kasih tahu di sini, Shekinah. Ya. Ini baru Shekinah, pertama kali dibahas loh ini, Bro. Shekinah, ya. Mother God. Udah pernah dengar itu dari Pak Romo. Lanjut. Nah ya, Shekinah Mother God. Ya. Sakinah, bukannya ini dari Sakinah Jewish ya. Mawaddah Warahmah, Ibu Rama ini. Ya, ini Jewish Jewish learning. ya. Ya, Yahudi ini itu. My Jewish learning. Ya, ini bukan dari pengajaran gereja saya. Oke, nih dia. Aduh, sorry. Nah, itu subscribe Shekinah, dulu. the divine feminine. Mm-mm. Ya. Ini jelas ya. Shekinah, the divine feminine, the Kabbalistic concept has been embraced by the Jewish feminists. Ya. Nah, di sini dijelaskan tuh God as mother, nurturer, protector. Jadi yang namanya Tuhan atau Elohim itu sebenarnya punya 2 aspek bagi mereka, Bapa dan Bunda. Cuma karena mereka adalah masyarakat patriarki, masyarakat di mana pemimpinnya adalah laki-laki gitu. Ya, rajanya laki, rabinya laki, pemimpin rumah tangga laki-laki, imamnya laki-laki. Tuhannya juga digambarkan sebagai laki-laki. Makanya disebut Bapa. Tapi sebenarnya itu hanya gambaran aja. Bukan benar-benar itu punya penis, mohon maaf ya.
ya, atau seperti manusia. Ngerti, lanjut. Jadi di sini tuh ada aspek femininnya yang disebut Mother God atau Shekinah. Nah, di dalam Yahudi Kristen di abad 1, nama Shekinahnya ini nggak dipakai, tapi diganti sama Ruka de Kusta. Jadi Ruka atau roh ya, itu feminin juga bentuknya, bentuk ininya ya, apa katanya. Kan ada maskulin, ada feminin. Nah, kalau Ruka itu udah feminin, de Kusta juga feminin. Makanya orang Yahudi pada saat itu, pada saat Yeshua ngomong Ruka de Kusta, mereka mikirnya ini nih, Bunda Ilahi, Shekinah, Mother God. Mother God. Gitu. Jadi 3 ini tadi ya. Ini Bapa Putra Roh. Nah, Bunda, mirip-mirip. yang satu bunda loh, yang satu bunda. Yang satu bunda nih. Iya. Nah, Oh, ini bundanya bukan Bunda Maria ya? Bukan ya? Bukan. Bukan. Nah, kalau nih tanya ke Kristen yang umumnya di Indonesia atau yang berkembang di wilayah Roma, ini mereka nggak ngerti ini. Ini kalau gue ajarin juga gue bilang sesat pasti gitu. Kenapa bisa? Cuma ini Kenapa titiknya 4 gitu loh, Bapak? Ini kan yang satu nih turun maksudnya. Turun gitu. itu Yesus itu. Oh, pakai tanda panah aja harusnya. Kalau kayak gitu jadi 4 kayak 4. Enak aja loh. Jangan dirubah nih punya orang. Ya, jangan Nggak boleh ya? diganti. Oh, siap. Tuh, sama aja Maaf, semua. maaf. Tuh. Ya, ini bukan gue yang gambar. Gue cuma mewariskan dan mencoba melestarikan di Indonesia. Tapi di Indonesia ini satu aliran yang agak nyeleneh gitu dibilang. Oh. Gitu ya. Nggak diterima ya. Ditolak di Indonesia ya. Banyak yang nerima, banyak yang nolak. Itu kayak tadi Bapak tadi gitu kan. Iya. Itu nggak netral dia baca sejarah gitu kan. Jadi seakan-akan karena ada konsili yang dianggapnya ini salah, jadi salah semua nih. Ya nggak mungkin gitu. Ya, itu udah cacat logika saya bilang ya. Kalau misalnya kita salah ya dalam satu hal, ya salah dalam satu hal itu. Jangan semua hidup kita jadi dianggap salah semua. Ya, nggak boleh. Ini kekelumit tentang ajaran dari Berbeda banget Assyria. dengan lalu Romo kembali ke logo tadi. Berbeda banget dengan perisai Trinitas ya. Jauh berbeda. Kenapa bisa berbeda ya? Ya, nih kita ke Ya. Trinity ya. Ya. Trinity simbol. Tuh. Ya. Bukan itu. Dodo, ini Assyrian apa tadi tuh? Kalau yang sebelumnya apa nama judulnya? Telita Yuta atau God in Aramaic simbol. Oh, gitu ya. Oh, oke. Ini Kristen. Rekam di otak itu, Res. Ini dia. Nah, ini. Cuma gue belum tahu mau dipakainya gimana ini. Ya, ini Gampang Deus ya. Ini kan Deus. Tetap nih. aja tak in one. Nah, ini segitiga yang kebalik, ada juga segitiga yang nggak kebalik. Ini aja perisai Trinitas nanti keluar. Oh, itu udah kok. Iya. Ini udah. Ya, ini kan Deus nih. Harusnya diganti sama Tuhan ya. Tapi masuk ke Indonesia diganti jadi Allah. Nah, ini udah istilahnya sinkretisme gitu loh. Ya. Udah campur aduk ajaran itu. Ini Pater, Father. Ini Penggabungan Roh Kudus betul. ya kan. Ntar. Ini adalah anak. Nah, ini Spiritus ya. Apa itu? Spiritus. Oh, spirit. Spiritus ini di dalam bahasa Latin. Spiritus. Ya. Oh, Di dalam Semangat. bahasa Yunaninya pneuma. Nah, tadinya kan Oh. ruka Spirit. deskuta. Nah, ruka deskuta itu kan feminin ya gendernya. Begitu ke Yunani jadinya netral, begitu jadi Latin jadinya ini laki-laki gitu. Nah, ini konsep ya. Saya nggak bilang salah benar ya. Ini adalah cara orang Yunani memahami Tuhan itu seperti itu, menyederhanakan. Nah, kalau orang Yahudi ya, Ntar dulu, kembali dulu tadi. Yang mana perasaan rumit kok sederhana perasaan kalau rumit. berama, yang mana Yesus Mesias di sini? Kalau berama. kalau Ingat ini dulu. belum turun nih, Yeshua ini masih keilahian dia. Oh, belum turun. Bapa, Putra, Roh Kudus. Oh. Ya, ini Tuhan.
La Nah, ilaha jadi illallah. gini ya, tentang keilahian, itu orang rabi-rabi Yahudi kan diajar sama rabi ya, diajar sama rabi. Nah, sebenarnya mereka tuh tahu kalau Tuhan ini sangat menjelimet. Makanya ya istilahnya tuh disederhanakan gimana sih Tuhan itu gitu. Yang penting adalah ajarannya. Tuhan itu yang jelimet itu nggak perlu didetailin gitu, dikit sedetail mungkin. Nah, diajarkan Tuhan itu adalah Sang Bapa. Itu sebenarnya Misteri gitu Sang ya. Bapa. Misteri. Itu tadinya kayak gitu doang, sederhana. Sang Bapa. Makanya Yesua itu ngajarin kan Tefila Demaran itu yang apa? Ya, Abuna ada Basyamaya, Itkada Shemak, Tete Malkuta. Abuna itu Bapa kami gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau yang di apa sembayangnya orang Yahudi itu juga ada ya, Bapa Sebutan. juga ada gitu, Tefillah. Bapa gitu. Nah, jadi memang ini disederhanakan gitu sama rabi-rabi untuk orang Yahudi. Gimana cara menyederhanakannya ya? Tuhan disebut Bapa. Nah, sama pengajaran Yesua tadi ya, yang tadi saya bilang itu ada simbolnya ya. Balik lagi ke simbol ini untuk mempermudah aja gitu. God Ini orang di bawah suruh saya diem, orang saya moderatorin gimana sih lu? nih ya. Jadi untuk menyederhanakan ya begini gitu. Sebenarnya nih kalau dijelaskan panjang lebar dan nggak habis-habis nih. Karena Tuhan itu ya di luar nalar manusia. Nah, untuk menyederhanakannya di zaman itu ya, di abad-abad awal bagi komunitas Yahudi Kristen, ya begini cara menyederhanakannya. Tuh, ya. Nah, ini kalau dipakai sama Kristen yang Yunani, nggak ngerti mereka. Apa ini Yud He, nggak ngerti. Makanya mereka punya cara sendiri dalam memahami yang ribet itu. Makanya Anda kalah dalam konsili kan? Iya, ini apa, Dok? Sebenarnya kalah di konsil itu gara-gara kalah gambar. Orang-orang bingung lihat punya lu. Gua tadi itu sama bapak yang tadi, gua nggak mau ribut gitu kan, panjang karena bukan itu yang jadi masalah, bukan masalah konsili. Ini kan tadi menjelaskan tentang Tuhan Allah gitu kan, tentang Ah, Tuhan dalam Aramaik bagaimana penjelasannya ya kan. Kita PB itu Aramaik dulu, itu intinya yang gue mau share, bukan konsili. Kalau mau ngomongin konsili, ayo kita buka-bukaan data. emang diapain sih di konsil itu diapain? Konsili keberapa sih lu digebukinnya itu? Ya Nggak 341. pernah gitu. Nih ya, gue kasih tahu ya, konsili konsil Keberapa? Ke satu, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh. Yang mana? 31 ya, 341. Nestorius. Oh, 341 kamu ke satu, dua. Nih, Oh, yang ketiga ya? konsil Efesus nih ya. Nih gue baca nih kita klik aja nih. Konsil 341. Efesus ya. Efesus nih. Ini kan konsili bukan di jemaat saya gitu loh ya. Tapi ini ada di mana? Ada di wilayah Roma. Tuh ya, konsili Efesus. Kalau konsilinya ada di Medan ya, di Nusantara gitu. Ini bukan di wilayah Persia, ini Efesus gitu. Terus? Kita nggak ikut-ikutan ke sini. Ini Nggak, ya, apa hubungannya sih? Apa sih? Nggak ngerti. makanya itu gitu. Kristen Yunani. Ini Kalau antara Romo ini sama Kristen Yahudi. Gimana ya iya, namanya nyebutnya? makanya gitu. Ini bentrokan ya antara ini nih si Nestorius sama Patriark Kiril namanya. Nestorius sama Kiril. Nestorius ini dari uskup atau gembala Konstantinopel, Kiril ini dari Alexandria. Ini ada ya, nggak ada hubungannya sama kami gitu. Kalau kami masuk ke sini ditangkap, pulang nggak bisa pulang kami, dikira mata-mata. Ini dua wilayah yang berbeda ya, hati-hati. Jadi kalau Romo Asiria nggak ikut konsili, kenapa nama Anda di sana disebut Nestorian? Nah, karena si Nestorius ini kan kalah nih suaranya, dianggap sesat.
Nah, karena dianggap sesat itu enggak istilahnya ya kamu salah ya gitu, kamu bertobat ya. Enggak gitu. Ini dikejar-kejar, Pak. Iya, Ya. ditangkapin. Ditangkap bukan cuma ditangkap dikasih makan, enggak. Dibunuh ya. Ya. Dikejar-kejar. Makanya mereka melarikan diri ke wilayah Persia kami gitu loh. Nah, sama kami terima aja. Ini sama-sama Kristen gitu. Kami terima, kami kasih makan gitu kan. Dianggaplah kami ini pengikutnya Nestorius. Ya, ya. Makanya disebut Nestorian kami ini gitu loh. Oh, jadi Anda Oh, menolong, gitu. dia menolong orang kala konsili, akhirnya Anda terbawa-bawa gitu ya. Itu dia. Oh. Ini nggak ada hubungannya. Terus dibilang, oh kami dianggap sesat. Yang dianggap sesat itu ya ini Nestorius. Kami mah nggak mau ada hubungan ini mau mati semua atau enggak, ini terserah gitu loh. Paham, Ya. paham. Kami ini cuma ngikutin doang ya ajaran itu kayak gimana, kasihi musuh. Ya udah, ada orang sesama Kristen ya butuh bantuan, ya udah kami terima, kami kasih makan. Ini ada backgroundnya, historinya di sini ada ya. Kalau Nah, kurang kalau di sini di baca oke, aja. oke Romo, cukup itu. Kalau di zaman sekarang, apakah masih melekat istilah itu kepada Assyria? Ya itu tadi bahkan ada yang nuding-nuding kan sampai sekarang itu mereka nggak ngerti sih ya apa sejarahnya bagaimana. Ya. Nggak, istilahnya mereka ikut-ikutan gitu. Oh ini Nestorian, Assyria. Padahal pengikut Nestorius itu udah mati semuanya. Udah nggak ada lagi. Cuma Oke. Nah, kalau gitu kalau gereja Assyria bukan dari Nestorius, dia nongol dari siapa? Siapa pendirinya? Tadeus dan Thomas. Nah, ya bukannya di sini. Ya, nggak di sini. Tadeus sama Ini Thomas. Ya, Itu ada- musuhnya Paulus ya? lo pikir apa sih? Bisa persilatan musuh-musuh. Nih ya, doktrin Maradai. Beda pendapat. Oke, ini ada buku ya. Ya, tuh kalau kita klik aja doktrin Maradai, Maradai ini bahasa Aramaiknya ya. Itu bahasa Yunaninya Tadeus ya. Nah, di sini kita dijelaskan di sini ini asal usul dari gereja yang kuno ini gitu. Ini coba di sini kitab lah ya atau book doktrin Assyria, Irak ya, Irak Assyria itu ya. ya early Christian writing. Oh. Ya itu perempuannya pakai hijab semua itu menutup badannya. Dia selotai dia 7 kali sehari kalau nggak salah. Dia ada Oromo ya. Ya iya betul. Iya. Ini early Christian writing kok nggak muncul ya? Mereka kalau nggak salah dalam sembayangnya itu ada ini Bang Handi. Pas mau sujud ada salto depan sujud. Langsung loh itu hebat banget. Tapi beda lagi dengan Ortodoks Barat. Ini Ortodoks Timur ini. Kalau Barat itu kayak siapa Rion. Nah, beda lagi dia. Nah itu Rion Rion. itu Kayak Rion pas. itu ini jemaatnya Romo Daniel Oh, ya. itu ada di Ortodok Old Calendar. Itu beda sama Ortodok Timur. Itu Katolik Ortodok Panjang itu dia. Romo Daniel, Katolik Ortodok. Kalau nggak Iya, tapi Barat dia. Ya. Bang Aldo ini yang Timur. Aduh, di sini ada di early Christian writing ya, ini bukunya. Cuma saya nggak tahu nih kenapa nggak. yang ini aja deh, yang kulit-kulitnya ya, jangan terlalu masuk materi. Jadi Ini, kalau nih. mana-mana. Ya. Nih, doktrin Maradai. Nih diterjemahkan 1876 udah diterjemahkan nih ke bahasa Inggris. Nih ada ininya, websitenya Tertullian. Ini kalau saya klik. Nah, ini bukunya. Ini dokumen sekitar abad berapa? Abad 2, abad 3 ya. Sejarah tentang bagaimana salah satu muridnya Yesua ke Irak. Ya ini nih. Tuh. Di mana itu lihatnya? Web apa itu? Siapa itu? Tertullian.org. Ya. Oke. The Doctrine of Adai, the Apostle. Ya. Tuh. Kalau Assyria itu identiknya ke
Itu tadi yang mana ya? Arius apa Tertullian? Taekwondo. Ya ini muridnya Tadeus. Murid-muridnya Oh. Tadeus. Jadi dia yang dia tuh membuat convert ya orang-orang Yahudi, jadi Yahudi Kristen. Nah, karena mereka orang Yahudi, baca yang Yunani nggak bisa, makanya bacanya yang Aramaik gitu. Ini gue udah di Tertullian Project. Di mana liatnya yang tadi lu lihat itu? Ya, tertullian.org ya. Ah, The Doctrine of Adai. The The Doctrine Doctrine of of Adai. Adai. Tuh. Mana anjir? Oke. Romo nanti habis ini kasih lihat dong bagaimana gereja Assyria itu caranya selota. Ada gambarnya nggak sih tuh, Romo? Habis ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Tapi tetap mengenal selota kan? Iya, selota itu dalam bahasa Arabnya sholat. Iya, 7 Doa kali sehari ya? harian. 7 kali sehari. Benar? 7 kali sehari ya. Tuh, Tertullian, Doctrine of Adai Apostle ya. Doctrine of Adai. Ya. Tapi saya belum pernah nemu ya di Indonesia orang selota ya. Ya, Bapak ke ini aja ke ortodoks gitu ya. Jemaat ortodoks itu ngajarin loh sholat atau apa? Selota. Ya 2 harian. Tapi Bibelnya Romo, Bang Aldo, Bibelnya sama kah yang dimiliki? Beda. Oh, Bahasanya ya. beda ya. Beda. Oh, bahasanya beda. Jumlah kitabnya beda nih. Ini kami adalah kayak gini, Peshitta. Kalau Assyria, Bible-nya bergambar ya? Ada gambarnya. Ntar itu baru kasih lihat tuh. Oi, Tuh. Ini Dok. image. Ya, ini dia. Udah dia buka, Bang, itu Ya. dia buka. wah itu Nggak Bible-nya sama bergambar kan ya? korek. Ada gambar-gambarnya ya? Enggak, Enggak. emangnya Oh nggak ada. Bible anak-anak. Oh, Ini yang Terus bahasa bahasanya apa, Bang? Bahasanya apa tuh? PL-nya bahasa itu Arab. Aramaik ya, Ah. PB-nya Aramaik. Ya, kenapa PL Aramaik? Karena di abad 1 ya, orang-orang Yahudi itu berbahasa Aramaik gitu. Jadi yang dari sinagoga yang berbahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam Aramaik. Ada untuk Yahudi yang percaya Yeshua itu pakainya ini, namanya disebut Peshitta. Tapi kalau ada Yahudi yang nggak percaya sama Yeshua itu pakainya Targum Onkelos ya. Itu ada. Jadi Romo, jadi yang melestarikan bahasa sehari-hari Yesua Mesia itu Assyria ya? Iya, ada beberapa aliran. Assyria kami, Syria juga ada yang masih melestarikannya. Ebionites. Ebionit udah punah. Duh, sayang banget. Sayang banget. Itu teman saya itu. Nazarin, Tapi Nazarin. ini udah banyak pengikutnya di Indonesia ya, Bang Romo, Bang Aldo. Pengikutnya di Indonesia udah banyak apa masih kurang ya? Sedikit. Masih sedikit. Dikit ya. Kaum Nasrani. Karena itu original bahasa kalau berbahasa originalnya itu kan Aramaik ya, mereka males. Harus. Itu bahasa Tapi kan Aramaik. ada bahasa Bentar, ini Bro, Rama. terjemahannya. Bahasa Aramaik itu sulit nggak sih dibaca? Sulit. Sulit ya? Ya, tapi kalau emang punya talent di bahasa, ya bisa aja sih baca. Saya sih baca terbata-bata ya. Kayak anak SD gitu baca ya. Terbata-bata, Mas. Tapi terjemahannya Bang, adakah terjemahannya di Indonesia? Ini ada. Oh, terjemahan Indonesia baru saya yang buat ya. Dan Oh, itu baru kitab Matius. Tapi kalau mau terjemahan Inggrisnya ini udah ada sih beberapa website ya. oh Inggris. Itu. Kalau Indonesia belum ada. Romo baru bikin. Oi Joel Umbu, ngomong. Silakan tanggapi Bang Jol. Silakan tanggapi itu pemaparan Bang Aldo, silakan. Dia kayak polisi tidur. Ya dia nyimak, siapa tahu dia tertarik sama. Enggak, Mak. Soalnya materinya ketinggian. Materinya ketinggian. Sulit. Ini Yesu Mesiha. Nama Yeshua aja ada beragam ya di dalam Aramaik. Ada yang bilang Isyu, ada yang bilang Isya.
Nah, Nah, kan? kalau Isya mirip-mirip nih sama di Quran, Isya gitu. Di mana data yang pakai Isa di mana? Udah nggak ada lagi sih. Cuma yang gua tahu ya, sempet ada Kristen waktu di Arab itu kan masih berbahasa Aramaik ya dulunya. Nah, itu ada yang menyebutnya Isya. Itu ada dokumen mana ya? Gua lupa. Ya udah. Cuma pada saat diterjemahkan ya, itu kebanyakan bacanya Yeshu atau Yeshua. Terus kenapa I- bisa berubah Yunani menjadi Yesus? Nah, itu logat aja, namanya transliterasi di dalam linguistik ya. Kalau Yeshua jadi Yesus, terus kalau di Inggris Jesus, di sini Yesus itu transliterasi, cuma beda sedikit karena lidah. Oknum Tapi yang kalau sama misalnya ya? Yeshua jadi Budi, nah ini beda ini gitu. Maksudnya oknum yang sama cuman namanya aja yang berubah begitu ya? Ya Yeshua jadi Tom Cruise, nah itu beda, Oke, oke. itu ya. Kalau nama Kahandi ini ya disebut di Cina, itu mungkin jadi Hangdi gitu. Bukan Nah, Jackie itu Chan. masih Jackie Chan kalau di Cina. itu namanya transliterasi. Oh iya, Yesus di Cina apa Yesus? Jadi Yeshu nih, Yeshu. Yesus di Cina Yesus. Gua nggak tahu deh. Tergantung lidahnya orang Chinese lah. Tuh. Nah, ini nggak ada nih, Allah nggak ada di sini ya. Ya udah Ini kembali ada ke topik ya, yang enteng-enteng biar Julnya bisa masuk Romo ya. Saya entengkan dulu ya. Boleh ya? Saya riset sejenak, saya entengkan. Jadi menurut Romo Aldo bahwa LAI itu terjemahannya itu banyak yang tidak sesuai dengan original teksnya. Betul ya Romo? Iya dong. Oke. Iya Tadi dong. ya, Romo ada kan TB2 ya? Coba dibuka TB2-nya dulu Romo, saya mau cek Ini ini. TB2 ya. Ya coba dibuka dulu satu Raja-Raja 7:41. Satu Raja-Raja. Gak apa-apa, bentar, ini doang. Enggak. Murah TB2-nya. Pasti di bawah Iya, 100.000. yang kecil. Iya betul. Ngapain gue beli yang mahal-mahal? Gua dong. Satu Raja-Raja 7:41 coba buka. Kenapa punya lo kenapa? Lo beli yang gede ya? Iya dong, edisi mimbar gua beli. Enggak, yang untuk usia 60 tahun tuh ada juga tuh yang gede-gede tuh. Lu ada ininya Res, itu ada kesimpulannya buku kecil ada nggak? Nah itu dia. Ketinggalan di Jakarta bahkan di kosan yang lama. Waduh, sayang banget lu itu susah Ini nyarinya. satu raja-raja nih. 7:41. Oh, 7. Satu Raja-Raja 7:41. Gue jarang banget baca yang ini nih. Yang perjanjian lama. Oh, ini nih. Apa satu Raja-Raja 41. Satu Raja-Raja 7:41. Tes doang sih ya. Sorry ya teman-teman, ini cuman pengen lihat TB2 aja nih. Apa perbedaannya gitu loh. Oke, ini. Ya ini. Ini yang TB yang lama ya. Ya, Ya, ini kedua tiang dengan kedua bulatan ganja yang di kepala tiang itu dan kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu. Gitu ya? oke. Ya kata ganja, coba nanti di TB2 jadi balok, Jadi coba aja ya. jadi balok, nggak ada ganjanya lagi. Satu Raja-Raja 7 ayat 41. 41. Pasti ganjanya udah hilang. Dua tiang dengan dua bulatan kepala tiang di ujung tiang itu dan dua hiasan bercorak jaring yang menutupi kedua bulatan kepala tiang itu. Ya, ganjanya Ya, hilang. hilang kan ganjanya? Ayo lu, ya makin lama. Ayo belajar Nah, ini dong. kalau ada perbedaan kayak gini ngelihatnya di teksnya. Teks masoretiknya. Teks masoretiknya seperti apa? Itu diterjemahin satu-satu. Nggak tahu nih kenapa muncul ganja nih di sini. Gue bilang juga apa lo? Tapi diganti jadi balok loh, bener. Ini kemarin tuh gue ya disuruh buka Yesaya. Gue bilang
Pesita itu gue nggak buka-buka yang perjanjian lama gitu, gue nggak terbiasa buka. Gue kalau buka itu gue cari dulu filenya gitu kan. Wah, malah dibilang sesat gue, nggak pakai perjanjian lama. Ya ampun, itu Kristen kalau diskusi juga apa cacat logika tuh kayak gitu. Fokuslah kepada topik tuh. Ini Kesimpulannya ngomongin Dok, topiknya sama tuh tentang kata Allah ya. ya itu. Ya sama itu. Nah itu ya gue cuma bilang aja nih kata Allah menurut ensiklopedia ini. Ini kata Allah menurut ini. Menurut kamus Al-Munjid yang di Arab ya. Ya, Kebetulan Al-Munjid. itu yang nulis adalah dua Romo Jesuit. Jesuit bener. Yesus Katolik. Mana ya? Ya, Coba Ini- buka. buka nih. Ada online-nya emang. Kagak, ini gue Nggak sempat ada catat offline, aja di mana sini. ada. Orang mahal harganya masa di online kan? Gue beli juga tuh kamu tuh. Mahal ya, di atas 5 jutaan beres. Lu mau beli? Oh gitu. Mahal. Yang oh ini soalnya bukan Indonesia yang jual ya, di sana yang jual ya. Harus Nih, shipping ya. Kalau mau fotokopi aja sama Reski. Jadi Oh, kalau oke. misalnya kita ya di Arab, kita orang Arab, kita juga nggak bisa mendefinisikan kata sendiri gitu kan. Oh ngikutin orang Zoroaster zaman dulu ya. Allah itu adalah begini. Oh kita ngikutin orang Mesir zaman dulu ya. Allah itu begini, nggak bisa ya. Kalau kita ada di Arab, kita harus hormati kamus yang ada di sana itu seperti apa. Gedein dong. Woi, Oke, ini gue gedein. terus Udah ya. definisi bre bukan devisi. Ya, definisi. Ya. Itu atasnya. Oh ini salah. Gak Ya, ada ya, salah. masalah itu, gak ada masalah. Oke, yang ini aja nih lihat ya. Allah, nama suatu zat yang maha ada yang menjadikan segalanya ada. Kamus Al-Munjid, Hilul Qol, Walam. Halaman 16 ada dua Romo Katolik. Ya, Romo Louis Al-Yashui dan Romo Bernard Al-Yashui. Ya. Nah, ini walaupun Romo karena dia menulis kamus ya, berarti ini adalah kaum akademisi. Wajar nih kalau di Katolik ya, Ordo Jesuit itu memang banyak akademisi, termasuk dua Romo ini. Ini Jesuit ordonya. Terus Nah, ini juga ada kamus Alkitab Al-Muqaddas ya. Halaman Nah, 124 Dr. itu. George Pos ini juga kebetulan adalah Kristen juga nih. Iya, Kebetulan benar. banget ya. Nah, jadi Allah sekali lagi nama Sang Pencipta bla 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 bla. Ini nama. Res lu catat itu, Res gimana bukanya, Res? Lu Nggak catat bisa aja. bergerak. Atasnya. Cluenya kalau mau Ini dibuka nggak di bergerak nih. kagak ini bukan dapat dari web dia ini. Dia dapat dari Menahem Ali ya, dari Prof Menahem Ali ya. Doh. Si More Reski yang ngasih gua. Oh, yang udah Reski benar. Ya, Kalau Al-Muqaddas Jadi- itu masih sama yang kemarin Ahikores. Di mana itu ya? Di mana ya? Yang takla itu loh. Takla itu Al-Muqaddas. Iya. Oh, ini orang Kristen ya. Begitu gua kasih tahu kayak gini. Wah, ngomongnya Kristen Arab. Bagi Kristen Arab ini tidak berlaku. Nah, itu udah cacat logika. Ya. Cacat logika itu ada berbagai kategori ya. Salah satu kategorinya adalah ignorance. Oh, ignorance. Ya, ignorance adalah mengabaikan fakta. Ini fakta ya. Ini bukan aliran Kristen saya yang buat. Ini Katolik. memang ya kamus yang memang dianggap resmi di dalam negara Arab. Kebetulan dua orang Romo Katolik yang buat. Jadi udah di sini jelas nama ya. Jelas gitu. Jadi kalau ada Kristen yang pura-pura nggak tahu ini atau mencoba membantah ini, dia udah cacat logika. Ignorance itu namanya. Kalau Romo, misalnya ya, ya turunin dulu, Kristen Romo. Arab Turunin itu dulu, aku mau menyembah foto. Hubal, Romo turunin dulu, aku mau foto. Iya, Ya. stop. Tangannya. Ya, oke, sebentar. jadi kalau Kristen Arab menyembah Ya. Hubal,
Dia bilang hubal Bapa, hubal Anak, hubal Roh Kudus. Itu ikut-ikutan tuh. Menyembah Zeus misalnya, Zeus Bapa, Zeus Anak, Zeus Roh Kudus. Itu akan ngotot, Zeus itu bukan nama. Hubal itu bukan nama. Gitu. Jadi kesimpulannya di sini adalah Allah itu adalah nama, bukan generic name tapi proper name. Betul ya? Ya, ini udah jelas di sini. Jadi kita nggak boleh cacat logika dengan mengabaikan data ini. Berarti identik dong ada nggak KBBI? Coba KBBI coba buka. KBBI ya, kita KBBI. buka di sini. Kata Allah, kata Allah. KBBI ya, online Allah. Nah, nanti saya buka juga yang Tuhan ya, supaya tahu nih bedanya apa gitu. Gua juga buka Tuhan KBB apaan? Ya Tuhan itu sembahan. Ya. Jadi sembah orang yang beriman. Oke. Gedein dikit ini Romo, Allah. gedein dikit, gedein dikit. Nah, nama kan. Lagi dikit. Oke, Nama. baca. Nama Nama juga Tuhan ya. dalam bahasa Arab. Ya, nama depannya nama. Jadi ini proper name ya. Ya. Oke, sekarang kalau kata Tuhan Yang disembah ini bagi orang yang beriman. jabatan gitu. Ini baru jabatan. Tuhan, sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah Nah, oleh manusia sebagai maha kuasa perkasa sebagainya. Kalau dia ada air terjun, disembah, dia dipuja sama dia, itu hanya air terjun gitu kan. Kalau batu, ya kalau pohon, apa segala macam gunung disembah, Tuhan itu hormati. baru Tuhan. namanya generic name. Ya, Generic. nah ini ya. jadi jabatan, ya. Jabatan. Jabatan sama kayak presiden, sama kayak menteri, itu jabatan, Betul. ya. Tuhan jabatan. Kayak lagi Allah nama. Nah, LAI nggak ngikutin ini gitu loh, ya. Jadi teman-teman betul. Kristen, teman-teman Kristen begitu dia menerjemahkan Allah ini ke Inggris jadinya God. Itu salah kaprah karena nama di Inggris. Nah, saya jelasin di Inggris nih ya. God itu God itu kejabatan. Generic Oh. name. Dictionary Allah. Ya. Si Nah. si Umbu sampai tidak bisa berkata apa-apa. Perhatikan. Ya, Ketinggian. Kristen-Kristen yang menyembah Allah. Jangan bilang Allah itu apa jabatan-jabatan. Enggak, itu nama nih. Perhatikan, kalian mau lari ke Inggris juga ini nama. Tuh ya. Allah. The name of God among Muslims. Yes, Bahasa sir. Indonesianya apa? Nama Tuhan umat Muslim. Yes, sir. Ya, antara Allah dan God ini dua kata yang berbeda. Jangan terjemahin Allah di dalam bahasa Indonesia menjadi God. Salah. Allah ya Inilah- Allah. Inilah yang dipakai si CP. Dia buka ini si CP. Kok Bible-nya orang Indonesia ada kata Allah, makanya dia bilang Kristen di Indonesia itu bidat karena menyembah Tuhannya umat Islam. Nah, itu perlu tuh di-share tuh ininya apa namanya? Videonya ke saya. Ya, Karena ntar gini kasih. ya. Aneh gitu ya Kristen Indonesia. Ngikutin Kristen Arab. Dipikirnya semua Kristen di seluruh dunia itu menyembah Allah seperti mereka. Justru yang sinkretisme diikutin, aneh gitu. Kalau mau menyembah Allah sekalian ke masjid, ya kita bebas di sini. Nggak ada masalah. Ya. Ini, gue bisa dituntut nih. Tapi ini data ya. Sesuai data betul. Enggak, bukan, ini Aldo nih yang bikin kamusnya. Ngarang aja. Ini oxforddictionaries.com ya. Daripada beli mahal-mahal tuh Oxford, mending aja nih online aja udah. Nah, karena memang dari kecil diajarin nih orang Kristen. Bahkan ada banyak lagu pujian loh di gereja itu. Judulnya Allah, Allah, Allah apa gitu. Tapi mungkin Romo Aldo, iya Romo izin, luput daripada penerjemahan LAI itu bahwa di sana itu ada
Allahu besar semua, ada A-nya saja, ada kecil semua. Itu kan kreatif namanya Romo. Bagaimana? Yang menanggapi? A-nya yang kecil semua udah hilang Bang Hadi di TB2. Udah nggak Makanya ada gue ya? beli. Makanya gue beli. Oh, udah hilang ya? Iya. Udah hilang. Itu udah kita apresiasi lah. Karena mereka juga Diganti takut- apa? Diganti takut apa? dituntut. Ilah. Diganti ilah. Udah Diganti hilang ilah. ya. Di Nah, kejadian Makanya gue nunggu si Kiamat Trans tuh biar gue tabok pakai biblos TB2 600 ribuan ini. Pak gitu. Nah, itu ya. Wah, itu bisa dituntut loh LAI. Karena itu pencemaran nama baik. Ya, bukan nama baiknya Kiai Haji ini, Profesor Doktor Muslim ini, enggak. Itu nama Tuhan kalian. Karena Allah huruf kecil kayak gini itu disamakan dengan berhala. kurang asam itu memang itu. Ya makanya keburu apa ya, LAI itu bergerak cepat di 2022 ini sehingga Muslim itu telat bergerak untuk hal itu gitu. Udah takut soalnya apa yang Coba terima buka Romo, pengajaran gua ini keluaran. udah banyak. Keluaran 21 coba, bener nggak sih TB2 hilang itu keluaran 21 ya kalau nggak salah ya. Jangan ada padamu ilah-ilah lain ya. Semua itu. Ada, udah nggak ada. Siapa tahu masih Iya. ada. Tem komandemen nomor 1 itu loh, keluaran 20 Nah nomor 1 ini ya. harusnya tuh gua yang open cam cuma belum 1000, gimana dong caranya ini? Ya. Belum 1000 loh, butuh 213 lagi padahal Kang Kawan. Ayo, Pera Islam. 736 nih, tolong di ini loh, di follow Bang Kores nih ya, teman-teman nih saudaraku. Ya, di follow, 736 nih, kurang 200 Coba. ya. Di sini Allah huruf kecil. Allahku Allah. Coba 2. Nah, ini dia nih. Ulangan 6 ayat 14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Nah, Ya, berarti ini banyak Allah. ulangan 6 14 ya. Saya buka nih Ya. yang baru nih. Mereka nih ketakutan, takut dituntut. Ulangan 6 64. ayat 14. Oh, 14. Ya, bentar ya, sabar. Nih, ya, saya bacain ya. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa sekeliling. Oh, udah mulai jujur Aku dikit tuh- ya. Ya kan? Aku turut apresiasi Karena dulu kata lah. Allah, mereka ini sangat kreatif ya. Bayangin tuh. Ini nama sesembahan kalian loh. Dibuat Iya. kecil, diganti artinya bersyukur kalian. Tapi ada masih bisa satu momentum untuk nuntut. Ini untuk Ya, muslim yang harusnya sadar kita keimanan bersatu ya. Ntar dulu. Seluruh Indonesia bersatu gitu. Masih bisa ya, Bunda Rahma masih bisa untuk menuntut karena masih ada satu momentum yang bisa kita pakai. Itu yang ketika orang-orang Israel minta dibuatin Tuhan kepada Harun. Nah, cari itu dari Apa? Yang mana? itu masih bisa dituntut. Apa Res? Coba itu berarti di keluaran dong. Itu jatuhnya keluaran. Bentar, Ketika aku nanya Berapa? yang barusan ketika tadi buka di orang ulangan Israel berapa? ya Ulangan Di ulangan 3 berapa, ayat Mak? 14, Pak. Keluaran Oke, 32 oke. nomor 5 Res. Keluaran 32 nomor 5 itu. Ini yang Allah lain. Nah, itu, namanya kecil. lihat. Itu ulangan 6 ayat 14. Oke, makasih. Ya. Satu lagi Romo itu tadi belum dibuka. Di keluaran 20 nomor keluaran. 3 dulu. Keluaran 23. Ulangan 20. 3. Itu kan 10 perintah Tuhan, mulai dari situ. Jangan ada padamu 20 coba. ya. Ya. 23. Oke. 20 ayat. 3. Nah, iya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, Ah, tuh. ini. Nah, loh. Coba TB2. PB2 udah nggak ada nih, gue yakin. Takutan mereka. Kalau nggak dikritisi tuh mereka tuh nggak ngeh gitu. Dia pikir
Ini orang Kristen, oh santai-santai Sudah aja berapa kok. tahun kita bahas ini Romualdo? Sudah berapa tahun coba kita sejak kita kenal ya? Nah, Tiap ini malam. 20 ayat 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, ya. Wah dia, sadar dia. Berubah dia. Bagus. Oh, jangan ada padamu Bagus lah. ilah lain. Oke, hadapan. berubah dia. Ingat itu Mikana dan kawan-kawan semua di sana itu ya, terutama si Mikana siapapun itu. Lu beli ini Nah, dong. ini masih salah nih. Nih, Oh masih ada ya. tuh Allah. Salah. Ini masih ngawur nih. Ini sebenarnya adalah Yod He Waw He, ya. Nah, ini adalah sebenarnya Tuhan, bukan Allah. Tuh, ini salah terjemahan. Nggak ada nih penerjemah ya. Kata misalnya rumah, huruf besar semua, berubah makna dengan rumah biasa aja. Enggak. Di dalam aturan penerjemahan itu nggak boleh. Dibedakan nggak boleh. Makna Coba itu ulangan mau 64 lagi, ulangan 64. Kita bongkar deh semuanya deh, ulangan 64. Ulangan 64. Bang Andi tertakjub-takjub. Besok beli, Bangs. Udah ada tapi di tempat dipinjam temen. Resakum besok mau ambil lah. Ulangan cuma sampai Iya. 34 tuh. Makanya gue Ulangan beli nomor TB2 gitu loh. Ulangan 6 nomor 4. Oh, ulangan 6. Nomor 4. Ya. Nih. Dengarlah hai Israel. Oh iya, ini Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, coba di TB2-nya berubah nggak? Oh ya enggak itu mah. Ulangan nih. Keterlaluan tuh kalau dia nggak rubah juga tuh. Enggak dirubah kalau itu. Enggak berubah nih. Soalnya nggak ada Allahnya. Ada Nggak ada itu. Allah kecilnya. Oh. Yang berubah itu cuma Allah yang huruf kecil semua itu berubah. Coba Nih. siapa tahu. Ya. Dengarlah hai orang nggak Israel. berubah. Tuhanlah Allah Oh. kita. Butuh Makin parah. Makin parah. Tuhan itu Esa. Lo bayangin ini kan Tuhan itu jabatan ya. Ah. Allah itu menurut mereka adalah jabatan. Jadi bingung nih. Ya, jabatan dan jabatan. Ini jabatan. Kebalik-balik ya. Nah ini sekarang lihat nih, ini nih Keluaran 32 nomor 1 dan 2. Oke, ini ayat yang terakhir ya. Gue mau sudahan nih. Satu Keluaran lagi, 32 Bang, nomor 1. Coba dibuka. saya. Habis korek saya lagi satu lagi. Keluaran berapa, brother? 32 nomor 1. 32 nomor 1. Nah, Ya. Simak ya Bang Cross. Bang Cross ini juga ini. ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah." Allah. Gila, Allah Hanya dibuat apa? sama Allah kecil nih. Kacau banget. Ya. Ah. Jadi ini Allah ini benar-benar dibuat berhala di sini. Aha. Oh, ya. Nah, coba yang 23-nya, 23-nya dulu. Kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Buset. Ayat Yang 3. 23. Sama, pasalnya sama. Iya. Sama pasal.